Om Swastiastu. Baik, kembali lagi bersama kami Taksu Poleng. Sebelumnya turut berduka cita atas bencana yang terjadi di Semeru, Jawa Timur, di Lumajang tepatnya. Semoga saudara-saudara kita yang berada atau terdampak dari erupsi Gunung Semeru cepat segera pulih. Artinya semoga lah tidak ada bencana lagi yang menimpa di sana. Nah, kembali lagi kita di sini mewakili teman-teman Taksu Poleng turut berduka cita atas bencana yang ada di Gunung Semeru. Nah, pada pertemuan kali ini nih kita teman-teman Taksu Poleng sedikitnya mungkin sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang Gunung Semeru, sejarah Gunung Semeru ya. Salah satunya membahas Gunung Semeru juga ya di video sebelumnya. Nah, kali ini mungkin ini dari penambahan dari Jero mungkin yang akan kita paparkan di video kali ini tentang Gunung Semeru. Bagaimana sih? Mungkin dari awal kita nih minta petunjuk dari Jero nih, apa sih yang menjadi beliau Jero Panca ini untuk membahas Gunung Semeru. Nah, mungkin langsung aja dah Jero. Jadi itu teman-teman semua lah, sahabat-sahabat di Nusantara dimanapun berada, sahabat-sahabat Taksu Poleng. Jadi di sini bukan ramal sih sebenarnya, bukan ramal, tapi bagaimana kami hanya berusaha mempelajari sastra yang ada, kemudian sesuai dengan Daun Semesta lah. Jadi coba membaca Daun Semesta bahwa Gunung Semeru ini yang pertama adalah dikatakan sebagai pakunya tanah Jawa, kan seperti itu beliau. Pakunya tanah Jawa, di mana di dalam lontatan atau pagelaran dikatakan bahwa dulu Jawa ini adalah Jawa atau istilahnya Nusantara lah. Nusantara ini masih terombang-ambing masih terombang-ambing. Kemudian para dewa yang ada di Nusantara itu memotonglah ujung daripada Gunung Mahameru. Kemudian ditaruhlah di Pulau Jawa. Kemudian nanti sampai di Pulau Bali ada Gunung Agung, Gunung Rinjani nanti di Lombok ya. Kemudian Gunung Bromo dan lain sebagainya. Jadi banyak gunung-gunung. Kemudian pakunya tanah Jawa beli sekarang mengalami yang namanya suatu erupsi beliau. Satu erupsi bahwa, mohon maaf sekali lagi mungkin sebelum bahas ini alangkah bijaksananya kita berdoa dulu dalam hati beliau. Karena apapun nanti yang saya sampaikan semoga itu tidak terjadi beneran, dan semoga itu hanya pekiling, petanda untuk segera kita istilahnya bangkit lagi seperti itu beliau. Bahwa di sanalah dikatakan sebagai tempat bersemayamnya roh-roh leluhur Nusantara. Jadi kesatria-kesatria Nusantara itu banyak yang berstana di Gunung Mahameru atau di Gunung Semeru. Di Gunung Semeru. Jadi pada saat letusan itu kalau nggak salah tanggal 4 beliau. Iya, pas Tilem kalau nggak salah. Kalau di Bali itu Tilem. Jadi kemudian itu sasi ke-6. Kalau di dalam lontar-lontar Bali bagaimana lontar juga Panca Durga, kemudian lontar Sendargama, dikatakan kalau sasi ke-6 itu adalah hari di mana Dewa Durga bermeditasi Jadi Dewi Durga bermeditasi untuk menyebarkan yang namanya penyakit lah. Menyebarkan penyakit untuk menghukum orang-orang yang memang tidak ingat lagi dengan satu tatanan budaya yang ada di Nusantara. Kemudian tidak ingat lagi dengan tata krama, aturan-aturan yang berlaku, baik itu bagaimana cara kita menghormati sesama, bagaimana cara kita menghormati semesta, dan bagaimana cara kita menghormati Sang Pencipta beliau. Kemudian di sana juga dijelaskan kenapa Dewi Durga itu menghukum. Karena manusia sekarang pelit. Jadi pelit dalam artian mencari kekayaan dan untuk dirinya sendiri, lupa berbagi kepada semesta lah, lupa berbagi kepada semesta. Kemudian kalau di Bali disebut dengan yatnya atau ritual sesajen dan lain sebagainya. Jadi zaman dulu leluhur Nusantara di saat panen beliau pasti akan menyisihkan hasil panennya untuk dipersembahkan kepada bumi ini, baik itu dilarung saji di laut dan juga ada upacara lainnya di Bali. Inilah proses-prosesnya. Jadi mungkin bisa dikatakan hasil halusinasi lah, bukan kalau mungkin terlalu serem, karena istilahnya kami sekali lagi kami dari Taksu Poleng bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa juga. Jadi kami hanya berusaha membaca Daun Semesta lah sesuai dengan feeling yang ada, bahwa pada saat itu, pada saat tanggal 4 itu di sanalah munculnya
roh-roh satria-kesatria Nusantara, Bli, yang akan nanti memilih wadahnya untuk menjalankan tugasnya. Jadi dulu mungkin orang-orang yang enggan untuk berbicara, bahasa Belandanya ngekoh lah, malas untuk istilahnya mengemukakan pendapat. Sekarang dia akan diingatkan lagi, sekarang dia akan diingatkan lagi untuk berbicara, membela tanah airnya sendiri, membela Nusantara ini, dan juga para penjajah dari bangsa luar yang membawa mungkin peradaban misi-misi yang tidak sesuai dengan jiwa-jiwa Nusantara, itu akan diusir dari tanah Nusantara. Jadi siapapun yang bermain di dalam desain Nusantara, siapapun yang bermain di dalam desain Indonesia, yang berusaha merongrong budaya Indonesia, yang berusaha mengkerdilkan manusia-manusia Nusantara yang dikatakan sebagai manusia yang mungkin dikatakan sebagai animisme lah, dinamisme dan lain sebagainya, yang membuat kita sebagai manusia yang tidak memiliki peradaban lah, dikatakan semua mengadopsi. Inilah saatnya bobrok itu, saatnya tipu-tipu itu akan terungkap. Jadi saatnya terungkap dan juga dia akan terusir dari tanah Nusantara. Dia tidak dapat kedudukan lagi. Jadi seperti video-video yang kemarin kita buat itu tentang munculnya Sang Ratu Adil, Satu Piningit inilah. Jadi sebelum munculnya Satu Piningit, sebelum munculnya Sang Ratu Adil, otomatis beliau akan memilih yang namanya orang-orang yang akan diajak bekerja. Jadi kan tidak bisa itu sendiri. Inilah untuk mengawali turunnya Sang Maha Adil. Di sanalah akan dipilih lagi orang-orang Nusantara, jiwa-jiwa Nusantara, entah itu muda entah itu tua, yang akan mengemban tugasnya untuk menjadi pemantik, pemicu bangkitnya Nusantara. Seperti itu, bangkitnya Nusantara. Karena kalau saya lihatlah pada waktu itu, malam itu, jadi banyak, ya bisa dikatakan kilatan cahaya lah, banyak kilatan cahaya yang mungkin memenuhi Bali. Jadi di Bali akan muncul juga suatu figur yang nantinya membela tatanan Bali, membela tatanan Nusantara lah, seperti itu. Itu. Mungkin dari setiap musibah pasti ada hikmahnya ya. Jadi kita ambil hikmahnya, ambil sisi positifnya juga. Ini kita harus introspeksi diri dari mungkin meledusnya erupsinya gunung ini, mungkin itu juga dari kita sendiri, itu juga. Jadi itu sih teman-teman, mungkin dari penjelasan Bejero tadi, seperti yang tadi katakan itu ambil hikmahnya ya. Ya, tapi inilah gini kemarin, bahwa ini bukan akhir, ini adalah awal. Awal dari suatu gejolak beli. Berarti dari halu, anggap kita bilang halu, halu jero nih, ini akan merembet ke pergejolakan selanjutnya gitu. Jadi musibah selanjutnya itu bakal terus merembet dari awal Semeru ini. Jadi gini, ini kan awal, mungkin dari dulu kita udah sering diskusi di grup-grup sementara juga bahwa ini adalah awal. Jadi bulan ini, akhir tahun ini itu banyak akan terjadi suatu gejolak-gejolak besar, baik itu bencana dan lain sebagainya, dan juga hati-hati di awal tahun juga itu ada gejolak. Jadi ibaratnya ini, dunia ini adalah kita ibaratkan seperti sebongkah tanah lah, sepetak tanah, untuk kita menanami suatu bibit yang nantinya entah itu Satu Piningit, Satu Adil, supaya bagus nanti perkembangannya. Otomatis kan ada proses. Satu, tanah harus dicangkul, digemurkan, kemudian harus diserami dan juga harus dipupuk, baru ada istilahnya bibit. Sama dengan proses semesta Nusantara nantinya. Sebelum munculnya satrio-satrio seperti kita bahas itu, yang pertama adalah pasti akan banyak terjadi goncangan-goncangan di mana-mana untuk merenggangkan tanah-tanah itu loh, pengarongan tanah. Habis itu baru hujan akan lebat-lebatnya turun. Terakhir dalam pemupukan itu akan membutuhkan yang namanya pupuk hewan. Jadi sekali lagi yang menghukum itu adalah bukan leluhur Nusantara. Sekali lagi, leluhur Nusantara tidak pernah menghukum, yang menghukum adalah karma dia sendiri. Jadi karma dia sendiri yang akan membawa dia ke alam itu, ke jalan itu, seperti itu. Jadi ini lebih ke rembetannya itu lebih ke perang prinsip lah modelnya. Jadi yang menjiwai dari prinsip Nusantara itu sendiri sama yang tidak lah. Istilahnya pergejolakan ini ya. Itu kan banyak pergejolakan, entah pergejolakan itu atau entah dari bencana, saya nggak tahu. Saya nggak bisa
mengemukakan secara gamblang karena itu bukan kewenangan saya. Cuma intinya sekali dari fenomena meletusnya atau erupsinya Gunung Semeru, kita disuruh untuk waspada. Jadi kalau kita merasa bahwa diri kita tuh belum berguna, istilahnya belum melakukan apapun untuk semesta air loh, sekarang kita lakukan apapun yang teman-teman bisa lakukan. Kalau memang itu ikhlas, itulah yang persembahan yang sesungguhnya kan seperti itu. Tidak mesti kita mahal, tetapi intinya adalah ketulusan, keikhlasan. Itu jadi saatnya saling kembalikan lagi tatanan Nusantara, bagaimana itu tata krama, budaya adiluhung, menghormati yang namanya sesama, menghormati yang namanya semesta, dan juga menghormati pendahulu-pendahulu kita. Kalau di Nusantara disebut dengan Dangyang. Jadi di mana kita berada pasti ada Dangyang. Orang yang pertama kali membabat atau istilahnya membersihkan hutan untuk dijadikan sebagai tempat pemukiman, itulah Dangyang. Itu Dangyang. Kalau di Jawa Timur kan Kediri tepatnya, atau di Jawa Timur ke Lumajang masuknya itu kan kenal dengan Buddha Cita lah. Kalau beliau dulu adalah Kidangka namanya kalau nggak salah saya. Kemudian setelah beliau mencapai alam moksa dijadikanlah seperti itu untuk menjadi pemongbong lah nantinya. Itu cuma sekali lagi ada apa namanya feeling, ada clue sedikit bahwa nantinya akan ada suatu awal tahun atau akhir tahun. Saya sih feelingnya awal tahun akan ada suatu peristiwa yang mungkin menggembarkan itu, tepatnya sih ada di Bali. Di Bali utara sebelah barat sih. Itu ada Bali utara sebelah barat. Iya, itu ada suatu fenomena lah yang akan mengumpulkan tokoh-tokoh spiritual untuk mencoba, benar gak di sana kan ada pembuktian, benar gak orang ini spiritualis, benar gak orang ini apanya kamuflase dan lain sebagainya. Di sana di orang-orang yang mengaku pintar lah, mengaku supranatural, mengaku apa, di sana akan diuji kemampuannya oleh semesta sebenarnya. Ya. Itu sih. Dan mudah-mudahan sih ini tidak terjadi sih. Ya, biarpun terjadi kita bisa melewati dengan baik lah istilahnya. Dari yang intinya kalau kita merasa bahwa diri kita itu sering istilahnya ngatur kulunun istilahnya, beli permisi kepada pemilik semesta, saya rasa enggak. Iya. Seperti itu sih. Yang jelas prinsip Nusantara itu intinya kan ada tiga tonggak ya yang paling ini, alam, terus sesama, terus sama hewan dan Tuhan juga gitu. Jadi ya kita lebih melebarkan ginilah apa namanya hormat kita atau menghargai mereka ini. Benar. Dengan meminta restu dari beliau juga. Karena tanpa restu dari beliau juga tidak berarti apa-apa ya. Kan? Iya. Mungkin itu aja, Bli. Ya, mungkin itu aja yang menjadi apapun yang menjadi pesan kita, entah itu halu, entah itu mungkin bagi sebagian teman-teman atau saudara-saudara omong bodoh atau gimana. Artinya pembicaraan gila lah istilahnya. Yang jelas kita teman-teman Naksu Poleng mengajak hanya untuk saling menghargai, tetap menjaga tata krama, itu yang menjadi inti sari dari leluhur-leluhur kita di Nusantara. Jadi menghargai alam, sesama, dan juga Tuhan yang menciptakan semua ini. Sebelum tutup, mungkin seperti sebelum tutup bahwa kenapa kita harus menghormati leluhur Nusantara, karena yang reinkarnasi seperti baju saya, yang reinkarnasi adalah orang-orang Nusantara. Jadi yang harus kita hormati adalah ya orang-orang Nusantara lah. Orang Nusantara. Karena di dalam jiwa kita itu mengalir darah-darah Nusantara. Jadi beliau-beliau inilah yang dulunya menciptakan pondasi-pondasi kuat untuk bagaimana generasi-generasi selanjutnya itu hidup dengan nyaman, aman, dan tentram lagi. Jadi saat kita sudah berada di era sekarang, bagaimana kita membalas dengan wujud rasa terima kasih dan bakti yang tulus kepada beliau-beliau itu gitu. Nah mungkin itu sih tadi Uli Dede sudah menyebutkan beberapa dari penjelasan Pejero tadi. Nah sekali lagi saya tekankan di sini
apapun percakapan kami tadi itu mungkin hanya sebatas halu, bilang tadi hanya pembicaraan gila saja. Apapun kalau memang ini benar terjadi dan ini alangkah baiknya kita sudah sejak dini kita harus waspada dan berintrospeksi diri, dan apapun yang nanti terjadi biar kita terhindar dari segala mara bahaya. Nah, mungkin itu sih teman-teman penjelasan dari berita tadi dan video kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman. Apabila ada kesalahan kata dan mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, kami mohon maaf. Nah, ingat teman-teman, apabila video kami ini bermanfaat, ingat like, share, dan subscribe channel kami Daksu Poleng agar kami terus bisa berkarya. Mungkin akhir kata kita tetap katakan Param Santi. Om Santi Santi Santi.